sakit. Stop. Jadi ya guys, karena gue tuh YouTuber baik yang sangat efisien di video ini, seperti lampu yang mengubah listrik menjadi cahaya, gue pengen mengubah penderitaan harian gue menjadi AdSense. Jadi ya, di video ini gue mau cerita tentang pengalaman gue sakit akhir-akhir ini. Jadi bulan lalu gue hampir meninggal dibunuh tukang AC guys. Oke, gini. Kan kemarin-kemarin tuh lagi ada musim kemarau panas ya guys ya. Dan gue tuh orangnya gak tahan banget sama panas guys. Kalau besok gue dikasih pilihan ya, Indonesia tuh mau panas terus atau hujan terus, gak pakai pikir itu gue pasti bakal pilih yang hujan. Bodoh amat itu mau Jakarta berubah jadi Subnautica juga, yang penting gue gak kepanasan dah. Di kamar gue tuh ada AC ya sebenarnya, dan ini tuh AC nyala 24 jam sehari, gak pernah mati sama sekali. Bukan karena gue pengen nyawer ke PLN ya, tapi ya di kamar gue tuh ada akuarium air laut, dan itu tuh airnya harus dingin terus. Nah, gak lama ini AC-nya tuh rusak guys. Bisa diperbaikin sih, tapi emang udah sering banget sih ya nih AC rusak. Soalnya ya emang udah berumur aja sih jujur, kayak udah 15 tahunan. Dan karena akuarium gue tuh kan kayak harus banget ya airnya dingin buat terumbu karangnya. Sekalian aja waktu itu gue mikir, gue ganti AC aja sekalian. Gue beli AC baru pakai Google AdSense gue. Nah, beberapa hari kemudian AC-nya nyampe. Dan karena skill crafting gue levelnya belum cukup ya buat masang AC sendiri, gue minta tukang AC gue yang biasanya servis buat masangin. Waktu itu tuh abis upload video yang Minecraft part pertama, dan itu tuh gue belum tidur abis ngedit, dah capek banget lah pokoknya. Waktu tukang AC-nya datang tuh, gue tuh lagi tidur, dan di kamar gue kan kayak agak berantakan dikit ya, gara-gara ya abis kerja full time itu gue belum ada waktu buat ngerapihin lah. Nah, kan pas masang AC-nya tuh kan berisik banget ya. Gue tuh ada di fase kayak tidur gak tidur gitu. Kayak lu pernah gak sih, lu lagi ngantuk banget nih ya, parah. Sebentar-sebentar lu tidur, terus sebentar-sebentar kebangun, abis itu tidur lagi, kebangun lagi. Ya pokoknya maksud gue kayak gitu lah. Karena kamar gue sedikit berantakan, itu tukang AC-nya kayak mindah-mindahin barang gue gitu. Nah, salah satu barang di kamar gue itu ada kayak bahan kimia gitu yang gue pakai buat numbuhin terumbu karang di akuarium gue. Ribet ya pokoknya dijelasin, ya emang hobi gue agak aneh soalnya. Jadi ya itu bahan kimia kan gue beli sendiri ya di toko kimia, terus gue campurin dan gue taruh kayak di botol aqua bekas lah. Nah, pas gue lagi tidur gak tidur itu tadi, gue ngeliat tukang AC-nya mindahin nih botol dari atas lemari gue ke lantai. Soalnya dia pengen geser-geser lemarinya lah. Dan gue kayak, ya udah lah ya, gue lagi ngantuk lah, bodo amat, ntar gue rapin lagi lah. Gue bangunnya sore, AC-nya udah kepasang, dan karena itu abis upload, biasanya tuh gue kayak nggak kerja sekitar 3 harian gitu lah. Gue main game atau nggak nonton anime 24 jam, ya anti produktif klub lah. Nah, gue waktu itu lagi main game namanya Persona. Gue lagi menyelamatkan anak-anak sekolah dari guru mesum kan ya. Tiba-tiba gue haus tuh. Biasanya nih, gue tuh taruh botol minum gue di lantai samping kursi komputer gue lah, biar kalau misalkan gue lagi kerja atau main game gampang kalau pengen ngambil minum. Gue refleks nih, gue nggak ngeliat, gue ngeraba-raba, terus gue ambil. Gue buka botolnya, tapi pas gue minum, gue bingung. Kok air aqua gue pahit banget ya rasanya? Ini kenapa dah? Dan pas gue lihat, gua itu ternyata nggak sengaja ngeminum campuran bahan kimia gua. Panik gua sumpah. Tenggorokan sama perut gua tuh langsung nggak enak parah. Gua tuh langsung dibawa ke rumah sakit sama orang tua gua. Dan untung banget itu rumah sakit tuh deket. Gua langsung masuk IGD dan langsung ada dokter sama perawat yang siap-siapin gua buat cuci lambung. Dan bagi lu yang nggak pernah cuci lambung nih ya, itu tuh ada selang dimasukin dari hidung lu lewat tenggorokan sampai masuk ke dalam lambung, dan itu bakal dipakai buat ngeluarin semua isi perut lu. Rasanya sakit banget dan ini tuh lama. Pas lagi dicuci lambungnya itu mental gua kacau parah. Gua tuh kan di situ kayak sendirian ya. Bapak gua tuh harus balik soalnya ya dia harus ngejagain toko juga, dan karena gua juga udah ditolongin dokter. Tapi waktu di IGD itu ya gua kepikiran sumpah. Ini kalau sampai gue meningso ya, ini gara-gara ini nih, sial, ini gue bakal kesel banget sih, mati konyol sumpah. Gue udah kebayang tau gak, beritanya tuh ntar bakal kayak gimana. Seorang YouTuber mati tolol, tukang AC first blood. Dan yang paling parah tuh, kalau gue meningsoi, gue nggak bisa bikin video soal gue keracunan dan dapetin AdSense-nya. Tapi ya seenggaknya gue nggak lupa bawa HP sih. Jadi ya gue nggak gabut-gabut amat di sana. Sambil gue dicuci lambung, gue main HP kan ya. Sial banget ini sumpah, gue tuh harusnya abis upload tuh gue istirahat seneng-seneng, tapi malah di GD. Apalagi nih ya, waktu itu teman-teman gue tuh lagi pada pergi guys. Mereka tuh lagi ada di job fair gitu di universitas. Soalnya mereka tuh lagi pada pengen nyari kerjaan. Parah banget sih guys, emang teman gue, aduh pada gak setia semua. Padahal kita udah janjian loh mau pengangguran sampai akhir hayat. Kita kan generasi Indonesia C titik emas. Jadi ya gue tuh bener-bener sendirian waktu itu. Cuman ada kayak perawat yang ngecekin gue kayak 10 menitan sekali. Bang mau main ML gak bang?
Hah? Dih, sombong amat. Perawat di sini tidak ramah. Bintang 1. A few moments later. Misi kak, mau ganti air infusan. Cih, gak mau. Aku maunya sama Kim aja. Gak usah deket-deket kamu, perawat sombong. Masa diajakin main ML aja gak mau. Padahal aku gak pernah telat bayar BPJS. Gak kayak kamu ya Kim. Makasih banget kak. Capek kalau main sendirian. Soalnya cuman aku doang yang jago. Biasanya timnya jelek. Iya, kamu jago banget mainnya. Wah, kalau gue mah udah pastilah, jelas. Udah gitu, kamu jago banget lagi pakai Rafaela. Gimana kalau kamu aja yang jadi perawatnya? Oke, suster pribadimu siap untuk nge-heal kamu. Kak, udah belum nih? Saya harus gantiin air infusan. Masih harus bantuin pasien lain juga. Sih, enggak. Tadi aku ajakin gak mau. Sekarang giliran aku udah sama Kim dari Lita. Kamu baru sekarang mencari aku. Lita? Lita apaan? Lita itu aplikasi buat cari teman main dan ngobrol pas lagi kesepian. Makanya aku kenalan sama Kim dari situ. Abang sombong sih. Waduh, aku low health nih. Habis dikebukin 3 orang. Wah, ini pasti gara-gara ngomong sama perawat ini. Tuh, kasian. Sini aku heal. Aku masih sakit. Aku kasih satu lagi ini deh, biar cepet sembuh. Apa tuh? Mendekat lagi. By the way Kim, aku lagi dirawat nih di rumah sakit. Gua gak usah ceritain detailnya sih tapi. Oh, kasian. Semoga cepet sembuh ya, Bang. Siap. Jadi sebenarnya aku tuh masuk RS karena tadi tuh 1 hour later. Bang, ceritamu seru juga. Saking serunya game kita udah selesai dari tadi. Hehe, ngomong-ngomong nih ya, Kim, kamu tahu cara ganti air infusan nggak? Enggak sih, aku bisanya gantiin masa lalu kamu yang kelam. Wow, smooth. Jadi ya guys, kalau kalian lagi down, bosan, kesepian, kalian bisa coba download Lita dari link di deskripsi di bawah dan pin komen. Dan inget guys, namanya Kim. Coba kalian cari nanti namanya Kim Eli di Lita dan spam order sama chat ke dia, bilang kesini karena dari Topi Sihir. Dan ini tuh bakal ngebantu dan nge-support channel gue banget. Jadi ya, abis selesai cuci lambung, gue dikasih obat, dikasih tahu kalau ngerasa nggak enak lagi balik ke RS-nya lagi, dan gue boleh langsung pulang. Jujur, perut gue tuh masih ngerasa gak enak banget. Dan gue gak tahu ini kayak berhubungan atau enggak ya. Tapi besok itu badan gue panas dan kepala gue pusing sumpah. Dan di sini nih mulai dah pengalaman sakit gue. Gue tuh dari dulu ya, pas gue sekolah juga nih, anak itu emang sering banget sakit. Rasanya tuh dulu gak ada 1 bulan pun pas gue SMK tuh ya, yang gue gak ada izin gara-gara sakit. Dan dulu penyakit yang paling sering bikin gue dapet tanggal merah gratis itu tuh mah. Sering banget, sampai sekarang bahkan mah gue tuh kayak kambuh, terus gue mual, enak perih gitu ya. Dulu kan gue pas sekolah dianterin sama bapak gue ya pakai motor. Kadang-kadang tuh bahkan ya, udah di tengah-tengah jalan nih gue mau ke sekolah, tiba-tiba perut gue berasa perih tuh. Mah gue kambuh dan akhirnya kita harus balik lagi ke rumah gara-gara gue gak kuat nahan sakitnya. Dan kalau lu sakit apapun tuh ya, semua hal yang lu lakuin itu rasanya kayak ada efek plus 5 penderitaan tau gak? Ya masuk akal sih soalnya ya sakit. Hal yang biasanya lu suka banget lakuin pas lagi sehat, kayak main game gitu, itu tuh rasanya kayak bener-bener gak sama lah. Bahkan makanan yang biasanya lu suka banget, pas sakit gak tahu kenapa lidah lu tuh berasa kayak dirasukin roh jahat gitu. Pizza, cuy, burger, cimol, rasanya kayak abu mayat. Makanya menurut gua penting banget lu tuh punya yang namanya comfort food, atau ya bahasa Indonesianya tuh kayak makanan kenyamanan mungkin. Pokoknya ini tuh makanan yang biasanya lu kayak demen-demen aja, cuman ya nggak terlalu suka-suka banget juga. Cuman pas lagi sakit, rasanya tuh kayak virus di badan lu tuh kayak ngasih bumbu special limited edition yang bikin makanan-makanan ini tuh jadi spesial banget. Dan makanan yang kayak gitu buat gua itu soto iga Betawi. Dulu gue tuh kalau misalnya lagi panas dalam atau demam ya, kan gue nggak sekolah tuh, gue selendoran di sofa pakai bantal di ruang tamu. Di TV ada SpongeBob, Naruto, atau enggak Doraemon, tergantung hari apa. Terus di meja depan gue tuh ada nasi sama soto iga Betawi yang dibeliin di pasar sama emak gue. Dan minumannya teh anget manis. Apalagi kalau sakitnya tuh pas banget lagi ada pelajaran MTK atau enggak pelajaran guru killer. Fisik gua boleh sakit,
Tapi mental gue tuh seger buger Pro Max Premium Ultra 4K HD. Nah, tapi bedanya dulu sama sekarang tuh. Kalau dulu gue bisa kayak gitu, tapi kalau sekarang setiap kali gue sakit itu udah gue menderita secara fisik, tapi ya tetap aja ada kerjaan yang mesti diberesin gitu. Deadline-nya ya tetap tanggal segitu. Gue mau pusing, panas, pindah alam ya bodo amat anjir. Terus kalau misalkan lu sakitnya pas lagi hari libur nih ya, malah lebih suwe lagi. Soalnya lu jadi mikir, anjir ini sial amat, gue harusnya libur, seneng-seneng, enjoy-enjoy, malah harus di rumah gini menderita. Tapi ya seenggaknya emak gue tuh baik banget. Sampai sekarang setiap kali gue sakit tuh, gue tetap dibeliin soto iga betawinya, atau enggak dimasakin sop jagung, gue juga suka. Cuman ada beberapa penyakit yang saking penyiksanya nih ya, comfort food ini tuh udah kayak nggak ngefek sama sekali gitu. Waktu gue SMK itu gue bener-bener banyak banget penyakitan. Satu itu mah kayak yang tadi gue bilang. Terus gue juga ada TBC tulang punggung sampai gue harus operasi, dan itu tuh gue pernah ceritain di video lama. Tapi satu penyakit yang gue inget lumayan parah juga, itu cacar air. Jadi ya pas gue SMK tuh, ada cewek gue yang masih SMP itu ketularan cacar air. Waktu itu gue kira awalnya gue nggak bakal ketularan juga, soalnya ya beberapa hari lewat dan gue belum kena. Tapi kayaknya gue sedikit terlalu pede sama imun tubuh gue yang terdiri dari mie instan sama kopi ini. Karena di hari ketiga atau 4 gitu ya, gue akhirnya ikut kena juga. Dan cacar air ini, itu tuh rasa sakit kedua paling parah yang pernah gue alamin. Cuman kalah sama pas gue operasi tulang punggung. Kalian yang dulu banget pas kecil pernah ngerasain penyakitnya, mungkin mikir, enggak lah, be aja, gak parah-parah amat. Pertama, lu mungkin gak inget-inget banget soalnya udah lama. Dan kedua, cacar air itu jauh lebih parah di orang dewasa daripada anak kecil. Dan gua tuh ngerasain banget sakitnya. Badan gua panas, pusing, demam. Dan awalnya tuh rasanya kayak gatalnya tuh cuman kayak tambahan aja gitu biar penderitaan gua makin komplit. Tapi ini cuman awalnya doang. Soalnya hari demi hari gatalnya pelan-pelan berubah jadi gatal banget, pelan-pelan berubah jadi sakit. Setiap momen 24 jam penuh itu badan lu disiksa tanpa ada istirahat sama sekali. Pas lu tiduran, rasanya tuh kasur lu berubah jadi tumpukan jarum panas yang bikin badan lu tuh rasanya jadi sakit dan gak nyaman. Tapi kalau lu geser nih, lu ganti pose badan, itu jarum-jarum di bawah lu bakal pindah posisi semua dan langsung nusuk bagian badan lu yang baru kegeser tadi. Dan pas malam, badan lu tuh harus berantem dulu. Siapa yang menang? Rasa capek dan ngantuk lu atau rasa sakit lu? Kalau yang menang rasa sakit, lo berarti belum boleh tidur. Lu bakal melek ngeliatin atap-atap sampai jam 1 pagi. Kulit lu tuh kayak lagi dibakar. Dan yang ada di pikiran lu itu cuman seberapa gatel, sakit, gak enaknya kondisi badan lu sekarang. Dan ini tuh sampai rasa capek lu menang, baru lu dibolehin istirahat sebentar sama di penyakit. Ini kejadiannya sebelum gue operasi. Tapi penyakit cacar ini tuh penyakit pertama yang bener-bener bikin gue takut. Karena di momen itu gue baru bener-bener sadar gitu, gak ada apa-apa yang gue bisa lakuin. Gue tuh gak punya kuasa buat ngilangin rasa sakit ini. Dan bahkan gak ada manusia di bumi ini yang bisa bantuin gue ngilangin penyakit ini sekarang. Gue udah ke dokter, gue udah minum obat, tapi ya kan gak instan gitu. Lu minum obat tuh gak tiba-tiba rasa sakitnya hilang kan, butuh waktu. Dan pas lu pertama kali ngerasain penyiksaan, penderitaan yang sedahsyat ini tuh, otak lu tuh cuman pengen sekarang, ilangin rasa sakitnya sekarang. Tapi lu gak bisa, orang tua lu juga gak bisa. Bahkan dokter pun gak bisa ilangin detik itu juga. Jadi lu bisa apa? Lu cuman bisa nunggu, lu cuman bisa menderita. Gua tahu kok pasti ntar bakal sembuh, dan ini gak selamanya. Tapi yang gua gak tahu pas gua lagi sakit itu kapan sembuhnya. Dan rasa gak tahu ini tuh pas lagi ngerasain sakitnya, itu tuh bener-bener bikin penderitaannya makin nikmat. Lu gak tahu nih, lu harus ngerasain sakit ini tuh nyampe kapan. Gak ada tanggal di kalender yang udah ditandain bakal sembuh tanggal segini. Dan gua sembuhnya beneran aja lumayan lama gitu ya. Gua waktu itu udah kayak seminggu lebih, tapi gua masih belum bener-bener baik. Dan sueknya parah tuh ya. Pas banget waktu itu tuh lagi pengen ulangan akhir di sekolah gua. Jadi ya orang tua gua tuh pengen gua masuk sekolah, meskipun waktu itu gua belum sehat-sehat banget. Badan gua
ya udah mendingan, tapi ya masih kelihatan kayak orang habis meet and greet sama nyamuk satu hutan. Dan gua mau lu tahu nih ya, karena sakit, gue nggak ada belajar sama sekali. Gue bahkan nggak tahu ya itu jadwal ulangan hari itu tuh apa gitu. Tapi ya gue tetap dipaksa datang. Waktu gurunya yang ngejagain ulangannya datang, ini tuh yang ngejaga guru killer ya by the way. Dia ngeliat gue karena gue sakit tuh kan ya, gue pakai jaket sama masker kan. Dan gue nggak tahu nih ya sekolah lu tuh kayak gini atau enggak. Tapi make jaket di kelas tuh udah kayak tindakan kriminal paling parah dulu di sekolah gue. Kalau disuruh urutin tuh ya, yang ketiga paling parah itu hamilin anak orang, yang kedua itu pakai narkoba, dan yang pertama itu pakai jaket di kelas. Apalagi ini tuh kejadiannya sebelum COVID, guys. Dulu tuh orang nggak biasa tau nggak pakai masker di dalam ruangan. Jadi agak pakai lama. Gurunya ngeliat gua kayak gitu, langsung disuruh copotin jaket sama maskernya. Dan gua bilang dong, Bu, saya lagi sakit Bu, nggak bisa. Tapi dia nggak mau tahu gitu. Gua tetap disuruh copotin. Dan lucunya nih ya, gua nggak tahu sih ya ini kalau misalkan gua tetap pakai tuh bakal tetap kejadian atau enggak. Tapi beberapa hari lewat tuh, temen sekelas gua ada 2 orang yang ikut ketularan. Dan satunya tuh kayak tipe anak yang super duper sosial dan banyak temen gitu. Dia jadi nularin ke teman-teman dia juga. Dan bahkan ada adik kelas gua juga yang sampai kena. Jadi ya berbagi itu indah guys emang. Cacar itu kalau misalkan dibandingin sama penyakit lain, itu bukan penyakit yang parah-parah banget. Gua sendiri bahkan pernah ngerasain penyakit yang jauh lebih parah dan menyiksa daripada ini. Cuman menurut gua tuh hikmahnya mungkin ya, kalau misalkan bisa dibilang hikmah, itu penyakit fisik yang menyiksa kayak gitu, itu bikin mental kita lebih kuat sih. Abis gua ngerasain sakitnya operasi dan cacar tadi tuh, setiap kali gua ngerasain sakit sekarang, mindset gua tuh kayak, gue udah pernah ngerasain yang lebih parah dari ini. Dan ya kalau misalkan lebih parah aja gue bisa lewatin, gini doang mah bisa lah. Ibaratnya tuh kayak lu main game nih ya, dan lu tuh udah ngalahin bos level 10. Next time-nya lu ketemu prajurit biasa level 3 tuh udah kayak udah gak takut lagi lah. Dan ya sehat itu selain mahal, susah buat disyukurin ya guys. Biasanya tuh harus sampai kalian ngerasain gak enaknya sakit baru kalian paham gitu seberapa enaknya tanda kutip normal gitu. Dan ya sebelum video selesai, gue mau pengumuman dulu dikit. Ini gue gak pakai skrip yang ngomongnya saking cepetnya harus nge-upload video. Gua nanti hari Sabtu Minggu bakal live stream kayak biasa. Dan gua lagi ada rencana buat pengen bikin game lagi guys. Ini gak bakal ngeganggu jadwal YouTube gua, soalnya gua bakal nge-hire orang buat bantu gua programming segala macem. Ini karena gue pengen, karena passion aja sih jujur ya. Gue emang dari dulu tuh emang passion bikin game. Dan ini kayak baru ada niatan lagi pengen balik lah. Dan itu ntar kalau misalkan udah ada lebih banyak detailnya, gue bakal share juga di channel dan gue bakal promosin game ya. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen boleh main. Terus gak ada Q&A dulu ya, soalnya gue lagi bentar, gue lagi nyari alasan. Gue lagi sakit guys, kayak judul videonya. Gila. Ya udah guys, makasih banget yang udah nonton, dan itu aja yang mau gue omongin. Bye bye.